didukung oleh Nah, Mbak Enda, Anda sendiri lulusan apa ya? Pendidikan formalnya? Iya, saya kesehatan masyarakat, S1 dan S2-nya. Di bidang yang sama? Iya, kesehatan promosi masyarakat. kesehatan, iya. Oke. Pada saat awal di mana Mbak Enda mendirikan sekolah lansia ini, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat tentang sekolah lansia ini? Iya, jadi saya menyampaikan bahwa semua orang kalau usianya panjang itu pasti akan melewati fase lansia. Oke. Dan itu memang butuh dipersiapkan. Kalau jadi lansia kan ada penurunan fungsi tubuh. Dan sebetulnya yang penting adalah ilmu untuk adaptif terhadap proses penuaan. Itu yang penting begitu. Dan tetap bahagia apapun kondisinya di masa tua. Kalau dilihat dari usia kan pasti banyak yang tidak bisa datang sendiri ke sekolah ya. Siapa yang mengantarkan? Biasanya anaknya. Jadi lucunya itu dulu orang tuanya yang mengantarkan anaknya sekolah, sekarang anaknya mengantarkan orang tuanya sekolah. Iya. Tempatnya di mana itu ya? Itu biasanya kita pakai balai desa di kelurahan, ataupun di rumah-rumah warga, ataupun dimanapun begitu bisa dilaksanakan. Asal ada ruangan begitu ya, iya, ada kursi, iya. ada. Nah kemudian kan pasti ada biaya-biaya yang keluar. Dari mana itu dananya? Ya awalnya saya pakai biaya sendiri. Ya lalu setelah itu ya ke Pak Desa, ke Kepala Desa, di sana ada anggaran dana desa, lalu juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang mereka punya konsentrasi untuk lansia begitu. Oke, jadi desa juga berperan di sini ya. Ada dana desa yang disisihkan untuk sekolah lansia ini. Dengar-dengar Mbak Enda pernah belajar soal lansia ini sampai ke luar negeri ya? Kemana aja? Ya, saya dulu di Jepang, di Korea, dan ada beberapa negara di Eropa juga yang saya kunjungi untuk belajar tentang lansia. Kok bisa? Siapa yang membiayai atau ada tugas apa? Dulu kami memang di International Agency. Dulu saya bekerja di sana sehingga memang pada saat itu ada proyek tentang lansia. Nah lalu waktu itu wah saya ini ingin belajar supaya nanti bisa diterapkan di Yogyakarta ataupun di Indonesia begitu. Kalau kurikulum ini yang diterapkan di sekolah-sekolah lansia ini kurikulum apa ya? Iya itu kami juga dulu belajar tentang 7 dimension of wellness. Jadi ada 7 indikator lansia sukses begitu. Apa itu misalnya? Jadi seperti spiritual, lalu fisik, intelektual, sosial, lingkungan, vokasional begitu. Jadi itu 7 indikator itulah yang menjadi kurikulum dalam pembelajaran sekolah lansia. Kalau dari pengalaman ya, baik pengalaman untuk observasi, melihat ya, atau pengalaman dalam melaksanakan, apa yang menjadi kekurangan penanganan lansia di Indonesia yang mungkin harus diperbaiki atau menjadi perhatian kita semua? Iya, jadi memang hak-hak lansia sebetulnya terkait dengan kesejahteraan lansia. Di sana kan mulai dari hak kesehatan, lalu hak mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan jaminan sosial, begitu. Nah itu barangkali yang perlu ditingkatkan lagi, termasuk juga kesadaran keluarga. Dulu kita dididik oleh orang tua kita, nah sekarang saatnya kita itu juga merawat orang tua yang sudah makin sepuh itu. Oke, kesadaran itu penting ya. Nah berkaitan ya dengan semua aspek kesehatan di Indonesia, ini kan terus ya ada perbaikan-perbaikan, ada upaya untuk menyempurnakan, sehingga semakin lama masyarakat kita semakin sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak. Nah ini kan kalau kita kenal visi presiden ya berkaitan dengan transformasi sistem kesehatan. Nah di sini Bu Dirjen, Bu Ariyanti bisa cerita nggak? Karena ada 6 pilar kalau nggak salah yang kita bicarakan tahun lalu ya. Nah sampai hari ini tahapannya seperti apa? Tapi tolong jelaskan sedikit apa pengertian transformasi sistem kesehatan. Kementerian Kesehatan menyusun 6 pilar transformasi kesehatan. Transformasi pertama kalau kita lihat adalah transformasi di bidang layanan primer. Yaitu di mana kita akan melakukan preventif dan promotif karena kita yakin bahwa untuk meningkatkan dengan kita lebih mengarahkan kepada preventif dan promotif, maka kita bisa mengurangi biaya pelayanan kesehatan lebih baik karena kita menghindari orang untuk jatuh sakit. Kedua adalah transformasi di bidang layanan rujukan. Kalau dulu layanan rujukan itu yang bagus itu hanya di daerah-daerah di kota-kota besar. Sehingga orang yang sakit jantung itu mesti dirujuk ke Jakarta, ke Bandung ya. Karena tidak adanya
cath lab di daerah, tidak adanya dokter spesialis jantung. Padahal kalau kita sakit jantung ada golden periodnya. Nah inilah yang menyebabkan kemudian terjadilah kecacatan. Nah untuk itu sekarang pemerintah sedang giat-giatnya menyelesaikan permasalahan pemenuhan alat-alat di seluruh provinsi dan juga rumah sakit. Dan ini tentunya didukung oleh SDM-nya. Kemudian kita juga melakukan transformasi ketahanan kesehatan. Ini kita lihat pada saat pandemi di mana kita nggak siap. Kita nggak punya masker, kita nggak punya APD gitu ya. Obat-obatan semua adanya di luar, padahal dari luar semua ditutup. Nah untuk itulah kita sedang meningkatkan kemandirian di mana pabrik-pabrik dari luar kita minta untuk berproduksi di Indonesia. Begitu juga pembiayaan. Pembiayaan ini sebenarnya BPJS sudah berjalan baik. Nah inilah sudah direvisi sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi cakupan-cakupan yang bisa di-cover oleh BPJS. Saya mungkin lari ke 6 dulu terkait digitalisasi. Kita ingin mempunyai data satu sehat gitu ya. Sehingga semua data masyarakat ini bisa kelihatan dengan baik, bisa terkontrol. Jadi seperti peduli lindungi gitu ya. Nah ini kita ingin seperti itu. Kelima adalah, saya balik kelima adalah transformasi kesehatan di bidang SDM. Karena masih ada isu besar di situ terkait jumlah, jenis, dan juga kualitas. Nah untuk meningkatkan jumlah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membuka FK-FK bersama Dikti di daerah-daerah supaya lebih banyak tercover. Kemudian kita juga meningkatkan jumlah dokter spesialis dengan berbagai upaya skema university base, college base sehingga jumlah dokter spesialisnya lebih banyak lagi, terutama spesialis di 4 penyakit yang menyebabkan 4 kematian itu yang sangat sedikit itu. Nah ini yang sedang kita upayakan. Nah transformasi kesehatan yang 6 pilar ini tentunya diharapkan kalau bergerak secara cepat, yang saat ini tentunya sudah bisa kelihatan cukup baik, ini nantinya bisa mencapai derajat upaya kita untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tidak hanya di perkotaan tetapi di seluruh Indonesia. Baik, menarik ya Bu Dirjen ya. Karena terakhir saya lihat Pak Menteri Kesehatan itu mengingatkan kita kalau saja ini kan harapan hidup masyarakat kita makin tinggi. Artinya 78 ya sekarang ya. Orang usia 78 itu masih hidup ya. Artinya kalau hidupnya nggak sehat jadi beban di APBN kita ya. Berbanding dengan Jepang ya, dibandingkan dengan Jepang, terus mana lagi Jerman kalau nggak salah. Pak Menteri selalu ingatkan. Singapura ya. Jangan sampai kemudian lansia-lansia ini justru menjadi beban pemerintah dalam konteks pembiayaan kesehatan tadi ya. Kalau semua lansia sehat, bahagia, itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Nah terakhir, apa rencana ke depan yang ingin diwujudkan? Ya, jadi sekolah lansia ini akan terus berkembang di seluruh provinsi, di setiap kelompok-kelompok lansia, dan juga kami juga akan mengembangkan sekolah keluarga merawat lansia ataupun sekolah caregiver. Caregiver ya, ini keluarga-keluarga ya yang punya permasalahan dengan kesehatan di keluarganya, terutama lansia ya. Termasuk juga kami akan mengembangkan kampung ramah lansia. Kampung ramah, itu apa itu? Ya, salah satu kampung yang mereka itu sangat ramah, sistemnya sudah ada dengan indikator 8 indikator dari WHO. Nah itu nantinya akan berkembang sehingga kampung itu sangat nyaman sekali untuk ditinggali lansia. Sehingga meskipun usia mereka panjang, mereka mandiri, sehat, diperhatikan oleh keluarga dan masyarakat juga nyaman. Begitu. Keren, kita berikan aplaus lagi. Untuk Mbak Endah, terima kasih Mbak Endah. Nah, yang menarik adalah bagaimana Kementerian Kesehatan itu juga memberikan perhatian dan penghargaan tentu saja kepada kepala-kepala pemerintahan di daerah yang ikut mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerahnya ya. Nah, setelah ini kita akan mengundang seorang bupati yang oleh Kementerian Kesehatan dinilai memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di daerahnya. Apa yang dilakukan oleh bupati yang satu ini? Kita rehat senak, ikuti terus Kikendi. Dan kalau kita datang tanya, bagaimana kamu mengatasi itu atau kamu kalau sakit, ya kami hanya berdoa dan tunggu mati saja. Jadi kemiskinan itu membuat mereka ya tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka ke
BPJS.